Sidang kasus dugaan fitnah ijazah Joko Widodo kembali menyita perhatian publik. Namun kali ini yang menjadi sorotan bukanlah isi dakwaan terhadap Dr. Tifa, melainkan keberatan yang diajukan oleh pihak terdakwa. Di hadapan majelis hakim, tim kuasa hukum Dr. Tifa menyatakan bahwa surat dakwaan terhadap Dr. Tifa tidak bisa dilanjutkan. Alasannya bukan hanya satu, melainkan karena menurutnya surat dakwaan tersebut mengandung error in objecto dan error in persona. Tak berhenti di situ, tim kuasa hukumnya juga mempertanyakan legal standing Joko Widodo dalam perkara ini. Apa sebenarnya arti dari istilah-istilah hukum tersebut? Apakah benar sebuah dakwaan bisa dinyatakan tidak sah sebelum sidang memasuki pembuktian? Mari kita bahas. Belakangan ini, persidangan kasus dugaan fitnah ijazah Joko Widodo memasuki agenda pembacaan eksepsi. Eksepsi merupakan keberatan yang diajukan oleh terdakwa atau kuasa hukumnya terhadap surat dakwaan yang disusun oleh jaksa penuntut umum. Artinya, pada tahap ini terdakwa belum membahas apakah dirinya bersalah atau tidak. Sebaliknya, mereka mempertanyakan apakah surat dakwaan tersebut sudah memenuhi syarat secara hukum. Dalam persidangan ini, Dr. Tifa bersama tim kuasa hukumnya mengajukan nota keberatan atau eksepsi. Menurut mereka, terdapat sejumlah persoalan mendasar yang membuat surat dakwaan dinilai tidak layak untuk dilanjutkan. Mulai dari persoalan yang mereka sebut sebagai error in objecto, error in persona, hingga persoalan legal standing pelapor. Lalu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan eksepsi? Dalam hukum pidana Indonesia, eksepsi merupakan hak yang dimiliki oleh terdakwa. Melalui eksepsi, terdakwa dapat menyampaikan keberatan terhadap aspek formal suatu perkara. Misalnya, apakah surat dakwaan disusun dengan benar? Apakah pengadilan memiliki kewenangan mengadili? Atau apakah terdapat kesalahan dalam menentukan pihak yang seharusnya menjadi subjek hukum? Karena itulah, pada tahap eksepsi hakim belum memeriksa apakah terdakwa bersalah ataupun tidak. Hakim terlebih dahulu akan menilai apakah keberatan-keberatan tersebut memiliki dasar hukum. Jika nantinya eksepsi ditolak, maka persidangan akan berlanjut ke tahap pembuktian. Disinilah muncul pertanyaan, mengapa Dr. Tifa menyebut surat dakwaan terhadap dirinya mengalami error in objecto? Dalam istilah hukum, error in objecto dapat dipahami sebagai keberatan yang berkaitan dengan objek yang dijadikan dasar suatu dakwaan. Menurut Dr. Tifa, objek yang dikaji olehnya bukanlah dokumen digital yang dimiliki oleh Joko Widodo, melainkan dokumen digital yang menurut penjelasannya beredar di internet dan merupakan milik pihak lain. Karena itu, Dr. Tifa berpendapat terdapat kekeliruan dalam penentuan objek yang menjadi dasar dakwaan terhadap dirinya. Indonesia menggugat dugaan ijazah palsu Jokowi adalah sebuah cermin krisis multidimensional bangsa ini. Pada beberapa hal nanti akan secara rinci disampaikan oleh advokat saya. Yang pertama adalah bahwa surat dakwaan yang diajukan kepada saya itu secara penuh setelah kami pelajari mengandung dua kelemahan utama yang membuat sidang atas nama saya sebagai terdakwa tidak bisa lagi dilanjutkan, yaitu terjadi error in objecto dan error in persona. Apa artinya? Objek yang didakwakan kepada saya itu salah secara objek, karena yang saya dan Mas Roy Suryo lakukan pengkajian adalah benda digital, objek digital yang beredar di internet yang dimiliki oleh saudara Dian Sandi. Kami sama sekali tidak melakukan pengkajian, komentar apapun terhadap dokumen digital yang diakui oleh saudara Joko Widodo. Karena secara fakta, saudara Joko Widodo tidak memiliki ijazah dalam bentuk digital. Jikalau memang benar beliau adalah lulusan Fakultas Kehutanan UGM tahun 1985, jikalau benar, maka dokumen yang dimiliki adalah dokumen yang bersifat analog, di mana kita semua sampai dengan 11 tahun kita menanti sama sekali belum pernah ada kemunculan dari dokumen ijazah tersebut.
Selain error in objecto, Dr. Tifa juga menyebut surat dakwaan terhadap dirinya mengandung error in persona. Menurut penjelasan yang disampaikannya, keberatan ini berkaitan dengan pihak yang melaporkan perkara serta uraian mengenai waktu dan tempat kejadian yang menurutnya berubah dalam setiap tahapan proses hukum. Sehingga jelas bahwa dugaan atau dakwaan dari jaksa itu salah secara objek, ya. Kemudian yang kedua adalah error in persona. Karena ini berkaitan dengan laporan yang dilakukan oleh saudara Joko Widodo terkait dengan locus dan tempus delicti yang sangat aneh dan janggal. Karena locus dan tempus delicti itu berpindah-pindah dari sejak kami pertama kali diperiksa sebagai saksi tanggal 11 Mei 2025. Pada waktu itu yang dilaporkan sebagai locus dan tempus delicti adalah sebuah peristiwa tanggal 22 Januari 2025 di mana kami sama sekali atau saya sama sekali tidak berada pada locus dan tempus yang dimaksud. Lalu kemudian laporan polisi itu diubah secara locus dan tempus deliktinya menjadi di daerah Jakarta Selatan 26 Maret 2025. Lalu pada surat dakwaan yang disampaikan oleh penuntut umum ternyata locus dan tempus berubah lagi, yaitu di antara bulan Maret 2025 hingga bulan Mei 2025. Padahal laporan yang dilaporkan oleh saudara Joko Widodo itu tertanggal 30 April 2025. Jadi ini jelas salah ya secara persona dan salah secara objekto. Karena mana mungkin melaporkan sesuatu kejadian yang belum terjadi pada saat laporan polisi itu dilakukan. Selain mempersoalkan error in objecto dan error in persona, tim kuasa hukum Dr. Tifa juga mengangkat persoalan mengenai legal standing. Dalam istilah hukum, legal standing merupakan kedudukan hukum seseorang untuk mengajukan gugatan, laporan, atau bertindak sebagai pihak yang memiliki kepentingan hukum dalam suatu perkara. Bahwa dalam perkara akuo, objek informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dipersoalkan dan dijadikan basis dakwaan oleh saudara penuntut umum secara nyata dan sah merupakan milik saudara Dian Sandi, bukan milik saudara Joko Widodo. Berdasarkan prinsip kedaulatan digital sovereignty, hak eksklusif untuk merasa dirugikan, mempertahankan integritas dokumen atau melakukan tuntutan hukum atas manipulasi data elektronik atau data interference berdasarkan pasal 32 Undang-Undang ITE mutlak berada pada subjek hukum yang memiliki hubungan langsung sebagai pemilik atau pengendali sah dari dokumen elektronik tersebut, the legitimate data controller owner, yaitu saudara Dian Sandi. 4. Bahwa dengan demikian konstruksi dakwaan saudara penuntut umum telah terjebak ke dalam kekeliruan yang sangat mendasar mengenai objek perkara, error in objecto. Saudara penuntut umum telah menyamakan kedudukan antara orang yang disebut namanya di dalam dokumen analog dengan pemilik sah dari entitas dokumen elektronik itu sendiri, cyber. Kekeliruan konseptual ini melanggar asas lex specialis derogat lex generali, di mana karakteristik hukum cyber yang berbasis pada data ownership diabaikan demi memaksakan kepentingan pelaporan. 5. Bahwa karena dokumen elektronik tersebut secara yuridis, teknologis bukan merupakan milik saudara Joko Widodo, maka demi hukum saudara Joko Widodo tidak memiliki kapasitas atau persona standing in judicio maupun legal standing, hak gugat atau hak lapor untuk bertindak sebagai korban langsung ataupun pelapor yang sah dalam menggerakkan ketentuan pidana pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE terhadap terdakwa. 6. Bahwa ketiadaan legal standing pada pelapor dan adanya cacat error in objecto pada surat dakwaan mengakibatkan hak menuntut dari saudara penuntut umum menjadi gugur karena tidak didasarkan pada subjek hukum korban yang valid, legitimate victim. Akibat hukumnya
Surat dakwaan saudara penuntut umum harus dinyatakan cacat formil, tidak dapat diterima, need out verlek, dan batal demi hukum. Catatan atau anotasi. Esensi akademis dari argumen di atas didasarkan pada konsep bahwa pasal 32 Undang-Undang ITE adalah bentuk perlindungan terhadap data integritas data, bukan perlindungan terhadap nama baik atau penghinaan atau fitnah. Karena yang dilindungi adalah datanya, maka yang berhak melapor hanyalah pemilik data tersebut, Saudara Dian Sandi. Saudara Joko Widodo tidak bisa menggunakan pasal 32 karena dia bukan pemilik data atau dokumen tersebut sehingga terjadi error in objecto. Dalam kesempatan yang sama, Dr. Tifa juga menyinggung beberapa barang bukti yang menurutnya merupakan produk jurnalistik. Menurut Dr. Tifa, sejumlah unggahan yang dijadikan barang bukti berasal dari tayangan media yang berbentuk wawancara. Karena itu, ia berpendapat penanganannya seharusnya mempertimbangkan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Pers. Berikutnya lagi adalah kesalahan atau error in objecto adalah mendakwa sebuah produk-produk jurnalistik yang dilindungi oleh Undang-Undang Pers yang jelas, ya. Jadi ada 5 unggahan dari 28 unggahan yang dijadikan sebagai barang bukti. Itu sendiri sebetulnya sudah error in objecto. Karena 28 barang bukti itu dibebankan semua kepada saya. Sedangkan dari 28 barang bukti itu hanya ada 5. Ada 5 unggahan yang berkaitan dengan saya. Nah, sementara dari 5 objek tersebut itu sebetulnya adalah produk jurnalistik. Yang utama adalah sebuah siaran di media, ya, yang berlangsung di gedung MNC, ya, itu dilaporkan sebagai di mana saya melakukan perbuatan yang didakwa dengan pasal 32-35. Padahal itu adalah sebuah produk jurnalistik. Artinya, kalau seorang narasumber seperti Anda, seperti saya, didakwa melakukan pidana atas keterangan yang saya lakukan, maka tentu saja media tersebut, hostnya yang memberikan pertanyaan kepada saya pun juga harus turut didakwa secara pidana. Tetapi Undang-Undang Pers tidak menyatakan demikian. Sebab sebuah produk jurnalistik yang berisikan talk show, ya, atau sebuah tanya jawab, itu dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Apabila host dan narasumber melakukan sebuah kesalahan, slip of the tongue atau kesalahan pada waktu itu, maka Undang-Undang Pers itu memberikan fasilitas dalam bentuk hak jawab, dalam bentuk sebuah mediasi di dalam koridor Dewan Pers, ya. Jadi ini tidak bisa langsung dibawa kepada pidana. Kalau sampai terjadi seperti ini, maka inilah yang disebut sebagai chilling effect, membuat semua orang takut untuk bicara, ya. Jadi, mengapa Dr. Tifa menilai dakwaannya tidak bisa dilanjutkan? Jawabannya terletak pada keberatan-keberatan yang ia dan tim kuasa hukumnya sampaikan melalui eksepsi. Mereka berpendapat surat dakwaan mengandung error in objecto, error in persona, mempertanyakan legal standing pelapor, serta mengangkat isu mengenai produk jurnalistik. Namun penting untuk dipahami, seluruh poin tersebut masih merupakan argumentasi pihak terdakwa yang disampaikan dalam persidangan. Pada tahap eksepsi, majelis hakim belum memeriksa pokok perkara ataupun menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak. Majelis hakim yang kami muliakan, mari kita jernihkan pandangan kita dan riuh rendahnya dinamika sosial di luar sana. Kami melihat ada dikotomi yang keliru dalam memandang perkara ini. Di satu sisi para pendukung Joko Widodo kerap menuntut dengan keras agar terdakwa dijatuhi hukuman yang berat. Namun di sisi lain, kita bisa melihat terdakwa maupun para pendukungnya tidak pernah sekalipun menuntut agar Bapak Joko Widodo dihukum. Keinginan kami sangat sederhana, terukur dan konstitusional. Kami hanya menuntut satu hal, agar keabsahan sebuah ijazah dapat dibuktikan secara terang-benderang di hadapan hukum dan pengadilan. Namun apa yang kita saksikan sepanjang proses peradilan ini sungguh sebuah ironi yang mendalam. Ruang pengadilan yang mulia ini ternyata sengaja atau tidak telah dipersempit ruang lingkupnya. Persidangan ini ditarik menjauh dari hulu masalahnya. Kita tidak sedang diajak untuk menguji kebenaran material dari ijazah,
yang menjadi pokok permasalahan, melainkan kita terjebak dalam labirin penafsiran formalitas perihal pasal-pasal pencemaran nama baik dan fitnah. Persidangan ini seolah-olah dirancang untuk melompati substansi dan langsung melompat pada kesimpulan. Bagaimana mungkin seorang dihukum karena dianggap memfitnah dan mencemarkan nama baik atas suatu objek, jika objek itu sendiri, yakni kebenaran atau ketidakbenaran ijazah tersebut, tidak pernah dibongkar, dibuka, dan dibuktikan secara transparan di dalam sidang. Menghukum terdakwa tanpa membuktikan status hukum ijazah tersebut adalah tindakan yang menolak kebenaran itu sendiri. Majelis hakim yang kami muliakan, persidangan yang menjauhkan diri dari akar kebenaran hakiki adalah sebuah peradilan yang semu. Menghukum seorang atas dasar nama baik tanpa mau menguji kebenaran faktual di balik tuduhan tersebut adalah ketidakadilan yang dipaksakan. Oleh karena itu, melalui nota perlawanan ini dengan segala kerendahan hati, namun dengan keteguhan prinsip yang utuh, kami mengajak majelis hakim yang mulia untuk melangkah melampaui formalitas teks undang-undang yang kaku. Kami mengajak majelis hakim yang mulia sebagai benteng terakhir keadilan untuk berani memposisikan persidangan ini bukan sebagai alat untuk menutupi kebenaran, melainkan sebagai pintu gerbang utama tempat terkuaknya kebenaran material yang sejati. Karena hari ini adalah perlawanan terhadap dakwaan. Kami belum bicara masalah pokok perkara. Ya, saya katakan tadi, bahkan kami bacakan bahwa perkara ini tidak layak untuk masuk persidangan. Karena dari awal sudah batal demi hukum. Sejak peristiwa RJ yang mana harus pencabutan laporan, itu jelas. Bagaimana dengan satu laporan yang sama, dengan nomor yang sama, yang dibebaskan hanya berapa orang. Yang namanya pencabutan laporan itu adalah keseluruhan. Jadi kalau bahkan konsiderannya pun tercabut. Karena mekanisme di dalam RJ itu sebelum SP3 ada pencabutan laporan yang dengan nomornya yang sama. Kedua, peristiwa Mabes Polri pada waktu Jokowi melaporkan kawan-kawan ini, itu peristiwa di Mabes Polri belum dihentikan penyidikannya. Jadi ini sudah melanggar undang-undang PSK, pelindungan saksi dan korban. Belum dihentikan. Kenapa demikian? Laporannya bulan April, 30 April, sedangkan penghentian penyelidikan adalah 22 Mei. Jadi secara undang-undang pelindungan saksi dan korban, maka jika ada laporan lebih dulu, tidak boleh dilaporkan balik sebelum inkrah. Itu jelas, dan itu kami sampaikan tadi. Bahkan ada pelanggaran Perkap, masih ingat yang identik itu. Jadi sampai detik ini kepolisian tidak pernah mengatakan ijazahnya asli, yaitu identik non identik, ya kan? Lah, pemeriksaan laboratorium waktu itu yang menyatakan identik itu melanggar Perkapnya sendiri. Karena dalam pemeriksaan laboratorium itu satu, ya kan? Itu harus ada dilampirkan, wajib bahkan di Perkap nomor 10 tahun 2009, satu wajib dilampiri laporan. Pada saat itu belum ada laporan, Dumas. Kedua, wajib dilampiri BAP. Pada saat itu belum semuanya di BAP. Ketiga, wajib dilampiri dengan berita acara penyitaan. Pada waktu itu tidak ada penyitaan. Oleh sebab itu, perkara ini cacat demi hukum. Bahkan saya berani katakan kalau itu seorang bayi, itu mati dalam kandungan. Bukan cacat lagi, mati. Kami tekankan berkali-kali bahwa perkara ini tidak layak untuk masuk persidangan ini.